Salam. Saya mau melanjutkan suratan Roma pasal 10. Roma pasal 10 terkena tutupan peti perjanjian. Ayat 1 sampai 21 tentang kebenaran iman bangsa Yahudi. Sebelum saya melanjutkan, kemarin saya menyatakan bahwa Sarah mengandung Esau dan Yakub, tetapi bukan Sarah, tetapi Ribkah, sebab istri Ishak adalah Ribkah. Jadi Ribkah yang mengandung Esau dan Yakub. Demikianlah kita berlanjut tentang kebenaran iman. Di sini bukan berarti bangsa Yahudi itu sudah benar imannya, tetapi kita lebih baik membaca ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat 2 dan 3. Sebab aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Inilah imannya orang Yahudi, yaitu iman tanpa pengertian terhadap kehendak Allah. Sehingga Rasul Paulus sangat prihatin dan dia berdoa kepada Tuhan supaya bangsanya itu mendapat kemurahan. Memang mereka giat berdasarkan hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu menyatakan bahwa Musa berkata, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi berbeda dengan kehidupan yang percaya kepada Yesus. Nah, kita ini percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dikaitkan dengan keselamatan. Nah, imannya orang Yahudi itu tanpa kebenaran Allah. Jadi kebenaran di sini bukan iman yang benar, tetapi iman yang tidak tepat waktu terutama. Sebab waktu Taurat sudah berlalu dan sekarang ini waktu kemurahan, seharusnya mereka menerima firman Allah ini. Selanjutnya bahwa ketentuan dari Tuhan adalah yang percaya kepada Yesus pasti diselamatkan. Lalu bagaimana orang percaya? Nah, itu ada urutannya itu. Lalu kita membaca ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini yang tidak ada pada mereka. Itu sebabnya kalau ini terkena tutupan peti, itu menunjuk kepada
Tuhan Yesus Kristus, maka kehendak Tuhan itu adalah supaya bangsa Yahudi percaya kepada Yesus, supaya diselamatkan. Tetapi karena sampai sekarang mereka tidak percaya, bahkan masih menolak, tentu tidak mendapatkan keselamatan. Jadi yang penting di sini kehendak Tuhan, ya, atau beletnya Tuhan, siapapun, bangsa Yahudikah, bangsa kafirkah, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk percaya bagaimana? Firman Allah ini harus diperdengarkan kepada mereka, sehingga mereka nanti bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah tutupan. Lantas, ternyata mereka masih tetap tidak percaya. Sampai Yesaya, Hosea juga berseru kepada bangsa itu dalam nubuatannya, supaya mereka menerima Tuhan Yesus. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Sudah tidak taat, membantah pula. Bayangkan kalau itu kita lakukan, maka bangsa kafir sudah tamat. Jadi ketaatan dan jangan membantah itu yang tidak ada pada Israel. Seandainya mereka taat dan tidak membantah, maka mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu tidak kurang-kurang. Tuhan Yesus berada di tengah mereka 3,5 tahun. Mereka tetap menolak. Tetapi ya sudah, itu memang kehendak Tuhan. Mereka tetap menolak karena kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masuk dalam anggota tubuh, dan mereka nanti ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Dan nanti akan bersama-sama dengan kita di dalam anggota tubuh Kristus yang besar. Sekian firman Tuhan. Amin.